Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Lagi banyak polemik ini masalah suami yang tinggal di rumah mertuanya. Jadinya ujung-ujungnya banyak konflik yang terjadi, Ustaz. Iya. Ini kalau dipandang dari sisi syariat ataupun dari sisi agama itu ada pengaruhnya atau enggak, Ustaz? Iya. Sebetulnya ini masalah yang kurang memahami hak dan kewajiban. Jadi ketika si suami ini tinggal di tempat mertuanya, dalam kata lain tinggal di keluarga si istri. Nah, coba pikirin secara psikologis deh. Ini laki-laki yang sekarang suaminya sudah berapa lama dikenal? Baru, Ustaz. Baru kan? Ya. Lah yang di rumahnya? Seumur hidup dia. Ya umur hidup dia. Kan gitu kan? Ya. Otomatis secara psikologis, secara hati, mana yang lebih dekat? Yang seumur hidup pasti, Ustaz. Seumur hidup. Jadi kalau ngobrol lebih nyaman sama siapa? Yang jelas seumur hidup, Ustaz. Apalagi ini pengantin baru setahun, baru 2 tahun, 3 tahun. Jadi kalau dia akan ngobrol, akan lebih nyaman ngobrol dengan siapa? Yang jelas tinggal seumur hidup dengan dia. Apalagi itu ibunya, mamanya. Masya Allah. Baik. Ditambah lagi yang kedua, apa? Cewek. Ya Perempuan kan? dengan perempuan. Perempuan sama perempuan ada ngobrol panjang kali lebar. Gak ketemu, ngerumpi dia. Luas. Berjam-jam dia ngobrol. Istilahnya orang dengerin cerita sejam, kalau cewek yang nyeritain sama-sama cewek di 2 jam. Nah, kalau dia tinggal di situ, bayangin dia suaminya kayak apa? Dia akan ini pengantin baru, umpama atau baru 6 bulan atau baru sebelum setahun. Dia nyaman ngobrol lama-lama di sini. Suaminya akan duduk sendirian di kamar dengan main gadget. Konflik. Jadi ada pemisah ibaratnya. Iya. Konflik, jengkel lakinya, jengkel dia. Maka muncul beberapa reaksi. Reaksinya apa? Nggak betah di rumah. Akhirnya cari teman main catur di luar, nongkrong di komplek, di kafe dan sebagainya. Atau muncul reaksi yang berupa apa? Keributan di dalam rumah. Kamu nggak sayang ya sama mama saya? Akhirnya lari kemana-mana. Jadi artinya suaminya dituduh nggak sayang. Karena apa? Karena nggak mau duduk dengan ibunya, nggak mau duduk sama bapaknya. Jadi lari kemana-mana, konflik. Sumber masalahnya jadinya masalah terus, masalah. akhirnya merembet kemana-mana. Si istri nuduh suaminya nggak sayang karena duduk di kamar doang. Suaminya merasa risih duduk terus sama saudara-saudara perempuannya. Ya Allah. Kan gitu, apalagi suaminya ini ngaji, ngerti. Gitu risih, duduk ngobrol. Apalagi si saudara-saudaranya mungkin belum jilbab, ngerasa dalam rumah. Ngobrol sama ibunya, ya tentu laki-laki kalau ngobrol kan nggak kayak cewek, nggak panjang kali lebar. Nah, konflik panjang. Apa solusi seharusnya? Solusinya adalah ya, tempatkan di rumah sendiri. Kamu harus rumah tangga sendiri, mandiri. Nggak mampu beli ya kontrak. Sesuai kemampuan suami berarti. Kemampuan suami. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau enggak memang untuk kondisi darurat, ibunya sendirian umpamanya, nggak ada yang ngurus, sakit-sakitan lagi ibunya. Ya si istri harus tahu diri bahwa dia juga punya suami. Jangan anginnya itu cenderung ke ibunya terus, akhirnya suaminya nggak diurusin. Sabtu Minggu suaminya libur, malah dicuekin. Itu yang banyak polemik. Jadi suami nyari pelampiasan keluar. Cari pelampiasan yang keluar. Ya bisa dia keluar melulu, bisa jadi dia bahasa sekarang yang lagi ngetren selingkuh. Ya, banyak penyebab. Jadi kita harus mengetahui hak dan kewajiban. Kewajiban saya apa? Oh, saya istri, berarti saya punya kewajiban untuk ngurus suami saya. Jadi kan kewajiban yang dimaklumi. Dia harus ngurus suaminya. Lihat Fatimah, putri Rasulullah SAW, ngurusin Ali bin Abi Thalib sampai kapalan tangannya. Minta pembantu yang gak dikasih sama Rasulullah SAW, malah disuruh zikir. Iya kan, suruh zikir sama Rasulullah.
Ya ini surgamu, ma'at amta bihin ahlak falaka biha sadaqah. Makanan yang kamu sajikan ke keluargamu, ke suamimu, ke anaknya, itu sedekah loh. Nah kalau sepiring ada berapa butir itu nasi? Nah kalau sebutir, luar biasa. Capeknya, keringatnya, pahala sedekah semua. Jadi jangan anginnya itu ke ibumu toh. Ya, suamimu juga urusin. Insya Allah suamimu itu akan menjadi suami yang bangga melihat istrinya itu berbakti sama orang tuanya. Kan gitu kan. Suami pasti bangga. Kenapa? Dia juga diurusin, dirawat, diopeni. Ibunya juga dia urusin. Oh, kerjanya double. Ya sudah, memang kondisinya begitu. Nah, ini yang harus difahami. Ya. Kalau posisi ini nggak difahami, tempatkan rumah sendiri, rumah tangga sendiri, kontrak rumah sendiri. Kalau mampu beli, kalau nggak mampu ya kontrak. Kalau memang darurat, ya sudah Anda harus bisa-bisa menempatkan diri. Apa itu? Saya istri punya kewajiban ngurus, ibu saya juga sakit, saya juga harus bantu. Saling nerimo ibaratnya. Suami juga harus memahami kondisi. Jangan istri berat ke sono, suaminya nggak diurusin. Ini musibah, konflik, pasti konflik. Ujung-ujungnya nanti cerai. Masya Allah. Iya itu mesti itu. Tapi kalau semua pahami, kewajiban utama kan tempatkan rumah sendiri. Seperti di video yang lalu disebutkan para ulama fikih bahwa ini kewajiban suami menempatkan di rumah sendiri, rumah tangga sendiri. Gitu. Masya Allah, memang detail sekali Islam mengatur berdasarnya. Oh iya, semua sudah diatur. Bagaimana Islam itu tidak menghendaki konflik apapun, tidak menghendaki konflik. Bahkan para ulama bilang jual beli pun, kalau Anda beli barang itu bakal bisa konflik, itu bisa jadi haram. Ketika menimbulkan konflik seperti dijelaskan sama Syekh Sulaiman Rohaili dalam kaidah-kaidah jual beli itu, selama menimbulkan konflik itu bisa jadi haram loh, kata beliau. Jadi Islam tidak menghendaki konflik. Makanya ada aturan-aturan yang sudah diatur sedemikian rupa dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau ada konflik berarti ada error di situ, human error. Kitanya yang mungkin kurang memahami syariah, belum belajar, nggak mau nanya sama ustadz, nggak mau konsul sama ustadz, minta menang sendiri, ya kan repot. Minta menang sendiri, ego terus merasa, kamu nggak sayang sama ibu saya, mama saya. Wah, bisa jadi panjang kali lebar. Ya repot. Ayo belajar, mana kekurangan saya, mana kekurangan yang ini, ayo sama-sama kita tutup. Mana ayatnya, mana hadisnya, kita belajar. Kita amalkan. Suami punya kewajiban menempatkan diri. Nanti bagaimana silaturahmi dengan ibunya? Ya diaturlah waktu kunjungan. Anda bekerja ke kantor, ke tempat pekerjaan, biar istri Anda ngurusin ibunya. Oh, pulang makanan nggak ada, ya sudah banyak nasi goreng di luar. Kan enak orang hidup. Oh, suami Anda di rumah, ya Anda urusi. Puasa aja istri nggak boleh kalau ada suaminya. Jadi memang banyak cara alternatif yang aturan-aturan dalam Islam yang dijelaskan. Nah, gitu. Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya, Insya Allah.